Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tepatnya di ruang 107 pada hari ini, Rabu 11 Maret 2026, dalam rangka seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Saudari Alfonsina Lince Marta Yubise dengan judul penelitian analisis implementasi sertifikasi tanah komunal dalam rangka pengakuan hak wilayah masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, studi kasus Kecamatan Kentu Gresi. Yang kami hormati Bapak Antonius Indiri SHMT selaku dosen pembimbing, yang kami hormati Bapak Aristiono Nugroho APMNH MSI selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada proposal hari ini. Berikut saya sampaikan susunan acara proposal yang dibagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan seminar proposal oleh Saudari Alfonsina Lince Marta Yubise. Sesi kedua tanya jawab oleh rekan-rekan taruna-taruni. Sesi yang ketiga pemberian tanggapan dan saran oleh dosen pembimbing dan dosen pembahas. Sesi yang terakhir yaitu pembacaan berita acara seminar. Baiklah, kita mulai pada sesi yang pertama yaitu pemaparan seminar proposal oleh Saudari Alfonsina Lince Marta Yubise. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Aristiono Nugroho APTNH MSI selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Antonius Indiri SHMT selaku dosen pembimbing, serta rekan-rekan sekalian yang berkenan hadir pada seminar proposal penelitian saya. Pada kesempatan kali ini, saya Alfonsina Lince Marta Yubise akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul analisis implementasi sertifikasi tanah komunal dalam rangka pengakuan hak wilayah masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, studi kasus Kecamatan Kentu Gresi. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu di mana tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun hukum. Bagi masyarakat hukum adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang memiliki nilai identitas, spiritual dan kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat adat telah ditegaskan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, dalam pasal 3 UPA juga menegaskan keberadaan hak masyarakat, hak wilayah sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, dalam prakteknya, masyarakat masih terdapat kesenjangan antara pengakuan hukum secara normatif dengan perlindungan nyata di lapangan. Hal ini terjadi karena sistem pendaftaran tanah nasional cenderung berfokus pada bersifat individual, sedangkan hak wilayah bersifat komunal dan kolektif. Maka itu banyak tanah wilayah yang belum memiliki status hukum formal dalam sistem administrasi pertanahan. Provinsi Papua secara khusus Kabupaten Jayapura merupakan salah satu wilayah yang memiliki keberagaman masyarakat adat dengan sistem hak
ulayat yang masih kuat. Pemerintah Kabupaten Jayapura sendiri telah mengeluarkan keputusan Bupati nomor 188/435 tahun 2022 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Sawoi hanya di distrik Kentuk Gresi. Namun pengakuan ini belum secara otomatis menjamin terlaksananya sertifikasi tanah komunal secara efektif. Masih terdapat berbagai kendala, seperti kendala administratif, kendala teknis pemetaan, gesekan antar lembaga, serta perbedaan perspektif antara hukum negara dan hukum adat. Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah yang saya buat, yang peneliti buat, yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme implementasi sertifikasi tanah komunal sebagai bentuk pengakuan hak wilayah masyarakat adat di Kecamatan Kentuk Gresi. Yang kedua yaitu apa saja hambatan dan kendala dalam implementasi sertifikasi tanah komunal. Yang ketiga, bagaimana efektivitas sertifikasi tanah komunal dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wilayah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme implementasi sertifikasi tanah komunal. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan kendala dalam implementasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas sertifikasi tanah komunal dalam memberikan kepastian hukum. Adapun manfaat penelitian ini yaitu secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu agraria. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah dalam penguatan kebijakan pelindungan tanah adat. Berikut adalah penelitian terdahulu. Di sini penelitian terdahulu yang peneliti gunakan ada 10, tetapi yang ditampilkan hanya 3 yang paling relevan. Yang pertama yaitu penelitian oleh Labiba dan kawan-kawan tahun 2024. Di sini menekankan bahwa peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan tanah ulayat di Sumatera Barat menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme internal yang kuat dalam menjaga tanah ulayat melalui norma adat, namun belum terintegrasi secara optimal dengan sistem administrasi pertanahan. Yang kedua yaitu penelitian oleh Mubarak dan kawan-kawan tahun 2024 tentang perlindungan hak tanah masyarakat adat dalam konteks otonomi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan kesempatan untuk pengakuan hak wilayah melalui kebijakan lokal, namun pelaksanaannya sering terhambat karena kurangnya koordinasi antara lembaga dan ketidakseragaman dalam kebijakan. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Azaria tahun 2024 menekankan bahwa pengakuan tanah wilayah dalam konteks pluralisme hukum. Temuannya ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional dan hukum adat berjalan bersamaan, namun tanpa adanya integrasi yang jelas. Berdasarkan penelitian terdahulu, kebaruan pada penelitian ini yaitu berfokus pada kajian yang secara khusus menganalisis implementasi sertifikasi tanah komunal sebagai instrumen pengakuan hak wilayah masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, secara khusus di Kecamatan Kentuk Gresi. Adapun kerangka teorik yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 4. Yang pertama, sertifikasi tanah
di mana dalam konteks tanah komunal, sertifikasi tanah tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, melainkan sebagai mekanisme pengakuan negara terhadap sistem penguasaan tanah yang bersifat kolektif. Yang kedua yaitu dalam konteks hak wilayah. Sertifikasi tanah komunal digunakan untuk menilai apakah mekanisme sertifikasi benar-benar mampu merepresentasikan hak kolektif masyarakat atau justru menggesernya dalam logika hukum. Yang ketiga yaitu masyarakat adat. Keberhasilan implementasi sertifikasi tanah komunal ini sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum kolektif dan menghormati struktur kelembagaan adat dalam setiap tahapan kebijakan. Yang terakhir yaitu hak milik. Sertifikasi dilakukan dengan pendekatan hak milik individual, maka terdapat resiko terjadinya fragmentasi tanah adat dan melemahnya ikatan komunal masyarakat adat. Oleh karena itu, sertifikasi tanah komunal harus dirancang sebagai mekanisme khusus yang berbeda dari sertifikasi hak milik perseorangan. Adapun kerangka berpikir yang saya buat, kerangka ini berangkat dari kondisi empiris masyarakat adat di Kabupaten Jayapura yang telah menguasai dan mengelola tanah secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, namun sepenuhnya belum memperoleh pengakuan hukum formal dalam sistem pertanahan nasional. Maka dari itu, sertifikasi tanah komunal diposisikan sebagai instrumen negara untuk menjembatani hukum adat dan hukum negara. Namun efektivitas instrumen ini sangat bergantung pada kesesuaian regulasi, kesiapan kelembagaan, partisipasi masyarakat adat, serta implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi sertifikasi tanah komunal melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan sebagaimana tergambar dalam bagan alir ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian lokasi penelitian berada di Kecamatan Kentuk Gresi, Kabupaten Jayapura, yang merupakan wilayah dengan sistem hak wilayah yang masih kuat dan telah ditetapkan sebagai wilayah pengakuan masyarakat adat. Yang ketiga yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu terdiri dari masyarakat adat, aparatur kantor pertanahan Kabupaten Jayapura, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data dan penelitian yang diperoleh melalui beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta kajian kepustakaan.
Adapun yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi serta kajian perpustakaan. Berikut yaitu teknis analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model kualitatif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman yang meliputi 3 tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembali ke Baik, demikian pemaparan seminar proposal dari Saudara Alfonsi Nelice Mata IPC. Kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu sesi tanya jawab oleh rekan-rekan taruna-taruni. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Dalam sesi kali ini hanya dibatasi oleh 2 pertanyaan. Baik. Penelitian ini menggunakan kata-kata analisis implementasi. Mohon maaf, bisa dipelan-pelan. Jawab pelan-pelan. Tanya kepada peneliti, mengapa penelitian ini menggunakan kata analisis implementasi? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mohon izin Bapak serta Bapak, perkenalkan nama saya Priscilla Maria Sasaki. Di sini saya ingin bertanya, mengapa sertifikasi tanah komunal menjadi penting untuk diteliti? boleh diulang. Mengapa sertifikasi tanah komunal menjadi penting untuk diteliti? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya kami persilakan kepada calon peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh taruna-taruni. Baik, izin menjawab pertanyaan dari rekan taruna yang bertanya terkait mengapa menggunakan kalimat analisis implementasi. Di sini saya menggunakan kalimat analisis implementasi karena saya ingin melihat bagaimana proses kebijakan ini dilakukan. Jadi maksudnya saya tidak hanya melihat sudah jadi ini saja, tetapi prosesnya seperti mekanismenya, terus hambatan dan kendalanya. Ya, intinya diharapkan dengan penelitian ini pemerintah daerah di wilayah lain juga dapat melindungi masyarakat adatnya melalui sertifikasi tanah komunal ini. Selanjutnya pertanyaan dari rekan terkait mengapa pentingnya penelitian ini. Berdasarkan pengalaman dari peneliti sebelumnya, di situ dilihat bahwa mereka membahas terkait tanah wilayah, tapi belum membahas terkait instrumen negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat adat. Apakah bisa diterima? Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu